Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aris Nur Cahyawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi biaya peluang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning kelas 10 AKL di SMK Negeri 3 Sampit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sudah siap pembelajaran kita hari ini? Siap. Dicek dulu di bawah-bawah meja apakah ada yang kotor. Permisi Bu, izin Ya. buang sampah. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel sekolah kita? SMK? Bisa. SMK? Mandiri. SMK 3? Pasti bisa. Itu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Salah satu tolong pimpin doa ya. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat semua ya. Baik. Hari ini kita memasuki materi baru yaitu tentang Biaya peluang. Baik, sebelum kita memasuki materi biaya peluang, masih ingatkah kalian pada materi minggu kemarin? Ingat Bu. Tentang apa itu? Kelangkaan. Kelangkaan. Baik, siapa yang masih ingat tentang kelangkaan? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelangkaan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Jadi sekarang kita memasuki materi tentang biaya peluang. Sebelum masuk materi biaya peluang, kompetensi yang dicapai pada pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang dari lingkungan sekitarnya secara kritis dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan biaya peluang dan karakteristik biaya peluang. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian kita hari ini Ibu akan mengambil dua penilaian ya, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pengetahuan nanti setelah kita selesai pembelajaran kita akan melakukan
ulangan ya, pilihan ganda. Untuk pengetahuannya Ibu nilai dari hasil diskusi kalian. Jadi keaktifan kalian pada diskusi juga akan Ibu nilai. Hasil dari diskusi juga akan Ibu nilai. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan mendapatkan dua pilihan, ya. Hubungan kelangkaan dengan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Hubungan kelangkaan dan biaya peluang. 1. Kebutuhan manusia tidak terbatas. 2. Alat pemuas kebutuhan terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, diperlukan pilihan atau biaya peluang. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi anak-anak? Saya Bu, karena adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan atau yang disebut dengan kelangkaan, maka manusia sendiri harus memiliki suatu pemilihan yang mana pilihan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan kepuasannya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya anak-anak. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai dua pilihan ya. Seperti kita lihat di gambar, di sini ada gambar seorang remaja atau ibu-ibu lagi memilih ya, melakukan pilihan antara dia memilih pakaian atau membeli celana ya. Bisa juga tentang pilihan dalam kehidupan sehari-hari yang bagi remaja pasti gadget ya. Dia akan melakukan banyak pilihan, berbagai macam merek pilihan gadget sekarang ada. Jadi tergantung pada dana ketersediaan kalian atau tergantung pada budgetnya ya. Jadi nggak mungkin dong ketiga-tiganya dipilih ya, pasti ada salah satu atau beberapa yang perlu dikorbankan. Itulah makanya adanya tentang biaya peluang. Oke. Bisa juga tentang kuliah. Kalian nanti selesai belajar dari SMK 3, apakah mau kuliah atau mau nikah atau mau kerja ya, pasti nanti akan kalian hadapi pilihan tersebut ya. Jadi biaya peluang ini kaitannya sangat erat banget pada kehidupan kita sehari-hari ya. Bisa dipahami untuk biaya peluang? Bisa ya. Baik, terima kasih. Kalian sudah duduk per kelompok ya, sesuai nama kelompok yang sudah dibagi kemarin. Jadi sebelum kita mengamati video, Ibu membagikan LKPD dulu ya, untuk nanti dikerjakan pada saat selesai mengamati video. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Jadi, sebelum kita melakukan diskusi, kita amati dulu video yang mau kita diskusikan, ya. Silakan kalian amati video berikut. Iya. Oh, kamu mau itu? Bingung kamu mau beli apa mau adopsi? Oh gitu. Oh, aku juga bingung sih, enaknya adopsi atau beli kucing? Gimana ya? Kalau adopsi sih, kamu bisa milih. Kalau kamu beli sih, mahal gitu. Iya, gimana ya enaknya?
Setelah kalian mengamati video tadi, silakan anak-anak mengeksplor melalui media, baik internet maupun buku pembelajaran yang ada di sekolah kita ya. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi tadi. Baik, Bu. Misalnya teori tentang pemilihan perilaku ekonomi dan jumlah uang tertentu. Ya, ya benar. Gimana untuk kelompok ini? Ada kesulitan? Ini sih Bu tadinya cari pengertian daya peluang yang lebih dalam gitu. Oh ya. Terus untuk ininya pemilihan pada studi kasus yang kita amati tadi, kalian mau milih apa? Yang adopsi dengan pembelian tuh Iya. kelompok orang luar milih adopsi. Oh adopsi, baik. Silakan dilanjutkan lagi. Berarti kan adopsi. Ini apa ya? Begini Bu, kan dari video ini kan saya nulisnya dari video yang telah ditayangkan tersebut dalam memilih memelihara kucing terdapat Ya. dua pilihan, itu kan membeli dan mengadopsi. Iya, membeli atau mengadopsi. Ini nanti salah satu yang dipilih antara. Iya, salah satu yang dipilih apa? Ya, bukan dua-duanya ya, tapi salah satu kan kita melakukan pilihan. Ya, jadi harus ada yang dikorbankan. Dalam pilihan harus ada yang dikorbankan. Kira-kira mau ngambil apa? Hah? Adopsi. Adopsi atau membeli? Adopsi. Baik, kalau mau milih adopsi nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa, alasannya apa, ya. Harus di. Silahkan kalian bisa browsing. Ya, untuk kelompok ini gimana? Milih materi tentang adopsi, Bu. Oh, berarti pemilihan yang dilakukan adopsi ya? Iya. Baik, untuk pertanyaannya sendiri apa aja yang ditampilkan? Kekurangan kelebihannya. Oh, kekurangan sama Kelebihannya. kelebihan Dari dalam adopsi. adopsi. Iya. Baik, silakan dikerjakan. Ya, Aditya melakukan eksplorasi apa? Kekurangan adopsi, Bu. Oh, kekurangan adopsi ya. Baik. Sudah dapat? Belum, Bu. Belum. Banyak loh itu kalau kalian browsing ininya. Kalau keunggulan kan dia ini jadi hak milik kita. Nah, kalau selain itu apalagi ya kira-kira? Oh iya tentu, bener juga ngurangi beban sang penampung ya. Terus apalagi sih selain itu kira-kira? Biaya perawatan nggak sih, kalau misalkan kita membeli kan tentunya perawatannya sudah maksimal, jadi kita tidak perlu lagi untuk vaksinasi hewan tersebut. Beda sama halnya kalau kita membeli pada penampung yang tidak merawat hewan tersebut. Oke, itu aja ya kayaknya punya kita. Ya, untuk kelompok ini, Khairini gimana? Kami memilih opsi membeli kucing, Ibu. Memilih opsi membeli kucing. Iya. Baik, apa aja yang ditampilkan dalam diskusi nanti? Tentunya keunggulan serta kelemahan dalam membeli kucing. Seperti kan misalkan keunggulan. Nah, Kak, jadi kami diskusi hasil dari kami itu kalau kita membeli itu sudah jadi hak milik kami. Jadi Gitu. pada saat kita membeli kucing sudah jadi hak milik. Oke, baik. Kelemahan, kekurangannya ditampilkan nggak nanti? Ditampilkan. Baik.
Ya, silahkan dilanjutkan ya. Ini kelompoknya Ika. Iya. Gimana kelompok Ika? Pengerjaannya udah sampai mana? Sampai hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Apa yang dari ini hasil pengamatan kalian? Alasan mengapa mengadopsi hewan peliharaan lebih baik daripada membeli. Berarti kalian memilih adopsi ya dari tayangan tadi. Baik. Itu yang ditampilkan apa aja? Adopsi tentang masalah kucing. Kekurangan, kelebihannya ditampilkan nggak nanti? Pada saat presentasi? Ya. Baik. Berarti kalian silahkan browsing tentang kelemahan adopsi kucing itu seperti apa, ya. Kelebihannya itu seperti apa. Baik, untuk tahap berikutnya adalah presentasi. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai video tentang biaya peluang, yaitu tentang adopsi atau pembelian kucing. Dan kelompok kami memilih adopsi kucing. Ya. Jadi alasan mengapa memilih adopsi lebih dianjurkan ketimbang membeli. Karena kita telah menyelamatkan hidup hewan yang tidak terawat sepenuhnya. Dan juga tentunya untuk meminimalisir biaya ketika ingin memiliki kucing. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari mengadopsi? Kelebihannya yaitu salah satu kelebihan mengadopsi kucing, kita dapat memilih beragam jenis kucing dengan penampilan, usia, dan temperamen yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kekurangan, salah satu kekurangan yaitu kita akan mendapat kucing yang kurang terawat, berbeda dengan ketika kita membeli kucing. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari presentasi kami tadi, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? 2. Ya. Apa saja syarat dan hal yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi kucing? Ya, apakah cukup jelas dari pertanyaan kelompok 2? Ya, silakan ditanggapi. Jadi di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya tadi, apa saja syarat dan hal yang harus diperhatikan saat mengadopsi kucing. Jadi yang pertama tentu saja persiapan mengadopsi. Kemudian selanjutnya adalah pastikan bahwa kita yang akan mengadopsi ini tidak memiliki alergi terhadap kucing. Kemudian yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan dokter hewan. Yang keempat, persiapan makanan dan perawatan. Dan yang kelima adalah perhatikan bahwa kucing suka bermain. Jadi seperti kita akan mempersiapkan mainan-mainan untuk kucing seperti itu. Oke. Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas dari tanggapan kelompok 1 tadi? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Ayo, siapa lagi kelompok berikutnya yang mau presentasi? Dari kelompok kami, Bu. Ya, silakan maju ke depan.
Ya, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan kami pada video sebelumnya tentang biaya peluang, kami memilih yaitu membeli kucing. Yang pertama adalah pada saat kita membeli kucing, tentunya kita akan memilih jenis-jenis kucing yang akan kita pilih. Yang pertama, keunggulannya yaitu kucing tersebut akan menjadi hak milik kita, berbeda pada saat kita adopsi. Kucing tersebut tidak menjadi hak milik kita. Yang kedua, mengurangi beban sang penampung. Pada saat kita membeli, tentunya kita akan mengurangi beban sang penampung, seperti membeli obat-obatan dan juga makanan untuk kucing lainnya. Yang ketiga, dengan cara membeli, tentunya kita tidak akan merasa kehilangan saat penjual tersebut mengambil kembali kucingnya. Dan yang terakhir, keempat adalah pada saat kita membeli kucing tersebut, pada saat kucingnya mati, maka kita tidak perlu mempertanggungjawabkannya kepada sang penjual atau pada sang pengadopsi. Selanjutnya, kelemahannya yaitu pada saat kita membeli, tentunya pada pertama kita akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli kucing tersebut. Sekian diskusi kami dari video biaya peluang. Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Menanggapi dari kelompok 2 adalah membeli kucing. Saya, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ya. Dari yang kalian jelaskan tadi, saya dengar ada ras-ras tertentu saja yang bisa dibeli atau dijual. Apabila saya ingin membeli ras kucing kampung, kira-kira apakah ada yang menjual? Karena sepengetahuan saya, kucing yang dijual hanya ras-ras seperti Angora dan Persia. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas pertanyaannya. Silakan kelompok 2 menanggapi dari pertanyaan teman kalian. Baik, terima kasih Ibu dan juga kelompok 3 atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menanggapi. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita membeli kucing, tentunya kita sudah memilih jenis yang akan kita beli dan tentukan budget dan juga jenis kucing apa yang akan kita beli. Nah, dan tentunya kita akan memilih di mana kita akan membeli. Misalkan pada penampung 1, dia hanya menjual kucing Persia dan juga kucing Angora. Misalkan kita ingin membeli kucing kampung, maka kita tidak bisa membeli di tempat tersebut. Dan kembali lagi kita ke penampung 2, dan sebenarnya penampung itu banyak dan tidak hanya satu. Banyak jenis kucing yang dia jual seperti kucing Angora, kucing lainnya dan juga kucing kampung. Kembali lagi pada budget yang dimiliki oleh sang pembeli dan jenis kucing apa yang akan dibeli oleh sang pembeli tersebut. Baik, sudah cukup kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-temannya yang lain mau bertanya? Tidak ada. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 2 diskusinya. Sekian presentasi kami dari hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua sudah melakukan diskusi dan presentasi. Dari hasil diskusi dan presentasi kalian tadi, kira-kira apa yang bisa diambil dari kesimpulan tentang biaya peluang? Ayo, yang mau menanggapi kesimpulannya? Ya, Aditya, silakan. Menurut saya, biaya peluang tidak selalu berupa materi. Ya, tepuk tangan untuk Aditya. Menurut Aditya ada biaya peluang tidak selalu berupa materi. Ada lagi teman-temannya yang lain? Saya, Bu. Menurut saya, biaya peluang merupakan kesenangan atau hobi. Sekian, terima kasih. Oh, berarti kesenangan atau hobi itu juga merupakan biaya peluang. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Ya, terima kasih ya. Jadi, untuk biaya peluang kita bisa tarik kesimpulan dari pendapat kalian tadi. Biaya peluang merupakan biaya
yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Bisa juga biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, biaya peluang tadi benar yang dikatakan Aditya, tidak selalu berkaitan dengan materi. Yang keempat, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Jadi mana yang nilainya terbaik itu yang perlu bukan perlu dikorbankan, tapi perlu dipilih. Yang tidak baik berarti dikorbankan. Paham sampai di sini anak-anak? Oke. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan penilaian ya. Tadi penilaian keterampilan sudah Ibu ambil dari kegiatan kalian presentasi dan diskusi. Sekarang Ibu ngambil nilai pengetahuan. Jadi Ibu nanti akan kasih kalian soal. Silahkan kalian kerjakan, soalnya berupa pilihan ganda. Paham? Bagikan soalnya ya Kak ya, langsung dikerjakan tulis nama kalian. Yang sudah dibagi, silakan langsung dikerjakan ya. Ya, silakan. Gimana anak-anak, sudah selesai ngerjakan soalnya? Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpul ke depan. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk hasilnya nanti akan Ibu share di grup WA ya. Nanti kalau misalnya ada remedi juga akan Ibu kasih tugas remedinya. Baik, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Jadi silakan anak-anak belajar di rumah, browsing atau pinjam buku di perpustakaan. Kalian baca tentang sistem ekonomi. Kita pelajari pada minggu depan. Bisa dipahami? Baik. Untuk materi biaya peluang, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mohon salah satu pimpin doa, diminta tolong. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih anak. Baik, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.